Yang kemarin sudah mengusulkan untuk BPUM ya, kita masih ada program setelah tersalurkan 9,8 juta sampai sebelum Lebaran ya, besarnya tidak sama dengan tahun lalu tapi 1,2 juta saja. Kalau tahun lalu 2,4 juta per usaha mikro, tahun ini 1,2. Untuk BPUM sekarang ini banyak simpang siur pertanyaan atau pernyataan. Dulu di 2020 mendapatkan bantuan 2,4 juta. Untuk di 2021 itu 1,2 juta. Apakah nanti akan dapat 1,2 juta lagi sehingga sama seperti 2020 2,4 juta ataukah tidak? Selanjutnya, ketika kita mengecek di e-form, ketika kita sudah mendapatkan BPUM itu kan statusnya hijau. Ketika sudah pencairan, statusnya ada yang berubah, ada yang tidak berubah, dan itu menjadi satu bahasanya satu harapan. Oh, ini masih hijau, kemungkinan dapat lagi, seperti itu. Baik teman-teman, sebelum melanjutkan ke video kami selanjutnya, ada baiknya teman-teman yang belum subscribe channel kami atau belum berlangganan dengan channel kami agar segera berlangganan dengan channel kami dengan cara klik tombol merah ini teman-teman ya, diklik, di subscribe, kemudian untuk loncengnya klik semuanya. Nah, jika demikian teman-teman akan mendapatkan informasi update terbaru jika kami mengupload video-video informasi berkaitan dengan program pemerintah. Baik, kita lanjutkan ke video selanjutnya. Yang kemarin sudah mengusulkan untuk BPUM ya, kita masih ada program setelah tersalurkan 9,8 juta sampai sebelum Lebaran. Ya, besarnya tidak sama dengan tahun lalu tapi 1,2 juta saja. Kalau tahun lalu 2,4 juta per usaha mikro, tahun ini 1,2 karena memang ketersediaan anggaran. Nah, kami sedang mengusahakan dengan Kementerian Keuangan bisa dapat alokasi tambahan 3 juta lagi sesuai dengan keputusan rapat KPCPEN 1 Maret yang lalu bahwa memang tahap awal diberikan 9,8 dilanjutkan dengan 3 juta. Mari kita berdoa mudah-mudahan 3 juta ini bisa terrealisasi dan juga tersedia anggarannya. Kita nggak tahu nih, agak berat juga, tapi mudah-mudahan kalau bisa malah lebih ya. Kita harapkan 3 juta ini kemudian Bapak Ibu semua, kami juga sudah menyampaikan ke Kepala Dinas Provinsi, Kabupaten, Kota, mungkin Bapak sudah terima juga. Intinya kita membuka kembali sampai akhir Juni, saya tetapkan 28 Juni. Biasanya kalau akhir Juni itu molornya bisa lewat tanggal 1, tanggal 2 nanti. Kalau kemarin masih bisa ada kesempatan diolah sekarang. Kalau sekarang, kalau lewat nanti menunggu tahun depan lagi, kan kasihan begitu ya. Nah, Bapak Ibu semua, Kepala Dinas silahkan nanti juga teman-teman yang asosiasi ataupun dari beberapa himpunan-himpunan dan Bapak Ibu pelaku usaha mikro yang hadir hari ini, silahkan kalau ada yang memang membutuhkan tambahan bantuan gratis 1,2 juta per penerima, ini bisa nanti mengusulkan kembali begitu ya. Itu saja yang mungkin dapat kami sampaikan Bapak Asisten sebagai moderator. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir, untuk BPUM sekarang ini banyak simpang siur pertanyaan atau pernyataan. Dulu di 2020 mendapatkan bantuan 2,4 juta. Untuk di 2021 itu 1,2 juta. Apakah nanti akan dapat 1,2 juta lagi sehingga sama seperti 2020 2,4 juta ataukah tidak? Selanjutnya, ketika kita mengecek di e-form, ketika kita sudah mendapatkan BPUM itu kan statusnya hijau. Ketika sudah pencairan, statusnya ada yang berubah, ada yang tidak berubah, dan itu menjadi satu bahasanya satu harapan. Oh, ini masih hijau, kemungkinan dapat lagi, seperti itu. Tadi ada pertanyaan tentang BPUM ya. Yang pertama 2,4, 1,2. Pertama saya sampaikan tadi karena keterbatasan anggaran, sekarang memang hanya 1,2. Dan Bapak Ibu semua tahu dari 9,8 yang sudah cair sebelumnya itu campuran. Ada yang penerima lama, ada yang penerima baru. Penerima baru itu yang 1,2 yang sekarang adalah yang tahun lalu sudah diusulkan tapi belum diproses. Ada juga tahun lalu sudah diusulkan, sudah diproses, sudah di SK-kan
tapi belum sempat dicairkan karena waktunya sudah habis. Jadi yang 9,8 yang sekarang sampai sebelum Lebaran kemarin cair, itu gabungan antara penerima lama dengan penerima baru. Nah, penerima lama ini mungkin bertanya, kenapa kok ada? Oh, nah ini memang kami sendiri sih sebagai pelaksana awalnya juga keberatan. Wah, yang baru saja masih banyak yang ngantri, kenapa yang lama? Nah, ini saya perlu sampaikan di sini Bapak Ibu semua. Karena ekonomi kita memang susah di kuartal 1. Kuartal 1 itu sejak bulan Januari, Februari, Maret ini itu memang harus digenjot, istilahnya begitu. Kenapa harus digenjot? Karena kalau anggaran-anggaran KL, kementerian-kementerian ini kan bulan Januari, Februari, Maret ini kan belum apa-apa, baru perbaikan revisi, baru persiapan ya. Nah, ini makanya antara lain BPUM itu dicairkan di kuartal 1. Begitu juga program-program padat karya, begitu juga bansos-bansos yang awalnya harusnya bulan Mei, bulan Juni itu ditarik semua ke bulan Maret. Jadi mohon ke lapangan dadanya, arahan dari Bapak Presiden dan KPCPEN itu memang penerima lama tetap diberikan dalam arti melanjutkan bantuan sehingga usahanya tidak tutup, tambah penerima baru. Nah, jadi 1,2 itu memang bukan tambahan yang kemarin dapat, tidak ya, tapi adalah penerima baru yang kita urus. Nah, sekarang yang 3 juta lagi adalah yang baru sama sekali lagi, tidak yang sudah menerima, baik yang tahun lalu atau yang tahun ini menerima ya. Yang 3 juta yang sampai nanti kita sampaikan bulan Juni itu dimasukkan ke kami, itu adalah benar-benar baru. Jadi itu yang pertama tentang BPUM. Nah, yang kedua tadi pertanyaan terakhir bagus sekali Mas Danarjaya tadi, saya mohon maaf kalau namanya punten ya kalau namanya salah ya. Nah, ini Bapak Ibu semua, kita paham sekali digitalisasi itu adalah hanya alat sebenarnya. Dia adalah tools dan memang kita mengetahui tidak mudah juga, tapi sebagian kalau tahu cara-caranya itu juga lebih praktis begitu ya.